guru saya cintai, saya muliakan Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkah kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang serta membimbing kita semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita, guru saya, yang dimana pada malam hari ini saya paksakan wajib untuk hadir. Saya bilang tadi ke Kiai Munawir Asri, Kiai kalau saya nggak hadir kualat nanti Kiai. Jadi Habib juga bisa kualat sama Kiai. Jangan sembarangan. Jadi saya bilang Kiai kalau saya nggak hadir kualat nanti saya. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Allah sehatkan jasmani beliau, rohani beliau, sehingga bisa membimbing kita semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sedikit saja karena saya nggak boleh banyak ngomong. Saya habis ada musibah, rahang saya sebelah kiri ini patah, rahang kiri patah, jadi sebenarnya nggak boleh ngomong. Tapi untuk dakwah, untuk kewajiban, tidak ada kata sakit. Untuk dakwah dan untuk kewajiban, sedikit saja, saudara-saudara. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udhun tada'a sa'iril jasad bisahari wal humma. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda bahwasanya perumpamaan seorang mukmin dalam saling tolong menolong, dalam saling mengasihi, dalam saling menyayangi itu bagaikan jasad. Apabila ada sebagian anggota jasad yang terasa sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan sakit. Nah, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, mereka sedang dilanda musibah, dilanda bencana. Mereka sedang penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Air mata mereka adalah air mata kita. Darah mereka adalah darah kita. Kita wajib merasakan penderitaan mereka. Mereka di Aceh, di Sumatera, anak-anak yang kehilangan bapaknya sama seperti kita kehilangan anak-anak kita. Mereka ayah-ayah yang kehilangan anak ayah-ayah, suami-suami yang kehilangan istrinya sama seperti kita kehilangan istri kita. Istri kita kehilangan suami yang menjadi janda-janda sama seperti istri-istri kita menjadi janda. Air mata mereka, air mata kita. Mereka yang kehilangan harta benda sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, air mata mereka, air mata kita, darah mereka, darah kita, maka wajib bagi kita untuk membantu semampu kita, sebisa kita. Dan saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada seluruh menteri-menterinya, saya sampaikan segera tetapkan bencana Aceh, bencana banjir bandang di Aceh dan di Sumatera, segera tetapkan tetapkan bencana nasional. Agar apa? Agar bantuan-bantuan dari luar masuk. Ini saya lihat pemerintah kita ini kayak kayak gengsi, saudara-saudara. Gengsi, mau terima bantuan dari luar, gengsi. Kayak gengsi, mentang-mentang Prabowo udah pergi ke sana, ke sana. Jadi gengsi, saudara-saudara. Jangan gengsi untuk terima bantuan dari luar. Pentingkan nyawa, lebih pentingkan nyawa, nyawa rakyat. Prabowo kalau pidato, saya siap mati untuk rakyat, tapi berapa banyak rakyat yang akan kau biarkan mati kelaparan di Aceh dan di Sumatera? Segera tetapkan bencana nasional agar semakin banyak bantuan-bantuan yang datang, relawan-relawan yang datang. Jangan engkau pura-pura, jangan kayak gengsi, sok-sokan gengsi, jangan. Segera tetapkan bencana nasional. Kau pikir enak? Saudara-saudara, saya lihat video-video dari sana, mereka tidur di atas lumpur. Anak-anak kecil ya, mereka gak minta baju ya, mereka minta Quran. Orang tua yang mereka minta Quran. Hum qaumun arsalallahu bil Quran. Mereka bangsa Aceh, bangsa Sumatera, mereka adalah bangsa yang Allah muliakan dengan Al-Quran. Ini dicontoh buat kita harusnya malu.
Kita di sini ada lampu, ada ini, ada itu, tidak mau baca Quran. Pagi, siang, sore, malam sibuk dengan HP. Saya tanya jawab yang keras, anak-anak kalian pagi, siang, sore, malam apa yang mereka pegang? Jawab yang keras. Kalian sendiri bangun tidur pegang apa? Bangun tidur pegang apa? Lihat tahun baru. Lihat tahun baru. Kata Rasulullah orang bilang kata kami unna sanana au sunan lazim min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi wajhi drab la tab'duhum kila ya Rasulullah alaihi nasara qala faman. Kata Rasulullah nanti akhir zaman umatku akan mengikuti budaya-budaya golongan-golongan kelompok sebelum mereka. Sejengkal demi sejengkal mereka ikuti. Sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sekalipun golongan sebelum mereka masuk dalam lubang dok. Dok itu binatang sejenis kadal yang ada di gurun. Kalau biawak haram, kalau dok halal. Ya. Kalau biawak warau itu haram, kalau dok halal. Kenapa? Kata Imam dan para ulama, karena dok kalau bikin lubang itu suka dikuliti. Makanya Rasulullah memakai istilah dok. Jadi golongan sebelum mereka bermaksiat, berbuat dosa, homo, lesbi, maka umat saya zaman akan ikuti kata Rasulullah SAW. Nah seperti ini tahun baru ini bukan milik kita. Terus apalagi itu Valentine itu bukan milik kita. Tapi di Indonesia saya tanya, yang paling banyak melaksanakan tahun baru, saya tanya yang paling banyak orang apa? Islam. Orang apa? Islam. Yang paling banyak mengikuti budaya-budaya Barat di Indonesia orang apa? Islam. Putra-putri apa? Islam. Yang paling banyak orang yang Valentine putra-putri apa? Putra-putri Islam. Maka terakhir didik putra-putri kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena tidak ada pendidikan yang lebih mulia, tidak ada pendidikan yang lebih agung, yang lebih sempurna selain daripada pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir tadi melanjutkan yang disampaikan guru kita, bahwasanya beliau mengijazahkan istighfar itu dibaca pagi 70, pagi 70, sore 70. Nah, itu dibaca sampai selama bulan Rajab. Sebab kita umat Nabi Muhammad, umat yang Allah berikan keutamaan, yang keutamaan ini tidak Allah berikan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Bukan umat Nabi dan Rasul terdahulu tidak pernah mendapatkan keutamaan. Saudara-saudara, umat Nabi Musa, kalau mereka berbuat dosa, berbuat salah, hukumannya hukuman mati. Umatnya bilang, ya wahai Nabi Musa, hukuman mati. Ya Nabi Musa, ya hukuman mati. Ya hukuman mati. Ada awan hitam, di bawah awan hitam itu, kalau belum 70.000 umat Nabi Musa yang mati, maka itu awan hitam belum hilang. Kalau ada berbuat dosa, kita berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi masih tetap Allah beri pakaian. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka dengan saya akan berbanyak istighfar, berbanyak istighfar. Orang yang tidak mau istighfar adalah orang-orang yang sombong, yang merasa punya dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, yang tampak, yang tidak tampak, yang terlihat, yang tidak terlihat, dosa besar, dosa kecil. Mudah-mudahan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita keluar dari sini kecuali nak bertambah kebaikan. Jangan pulang dari majelis tidak bawa apa-apa. Jadi kamu pulang dari majelis harus bertambah. Kamu harus jadi lebih baik, lebih patuh, lebih taat, lebih takut kepada Allah. Bertambah kebaikan. Tusirukum biqa'ah, itu namanya al-barokah. Barokah bukan tambah harta makan, tidak, barokah tusirukum biqa'ah. Pulang dari sini bertambah ketaatan. Pulang dari sini jadikan rumah tangga Nabi Muhammad, kampungmu jadikan kampung baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir kita doakan guru-guru kita, Kiai Haji Ibrahim Rasli khususnya imam besar kita Habib Muhammad Rizik di Indonesia. Mudah-mudahan beliau panjang umur, Allah sehatkan selalu, dan sehingga beliau bisa selalu memimpin kita semua untuk berjuang berjalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir sekali sedikit saja kita baca. Prajurit pembela Rasulullah, semuanya bangkitlah. Usul lawan dia.
bangsa. Siapapun mengkhianati bangsa, bantai. Hai prajurit pembela Rasulullah, berjuang dan takkan mundur. Yang keras semuanya, takkan mundur. Sekali lagi, takkan mundur. Saudara-saudara, kami berjanji, kami pemuda-pemudi Islam Indonesia bersumpah demi Allah bahwasanya kami akan berjuang untuk bangsa, agama, negara, membela para ulama, habaib, kiai. Kami tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur dengan darah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.